Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada pagi hari ini 8 Februari 2021, tepat pada hari Senin, Bapak akan mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kepada anak-anak kami semua yang ada di SMK Perguruan Tinggi Harapan Mandiri, mungkin Anda sudah tahu dan diberitahukan oleh guru pengasuh di bidang studi 1, yaitu Ibu Fitri Ocha. Dan kenapa Ibu Fitri Ocha mencari penggantinya di mata pelajaran ini? Mungkin Anda sudah tahu dan diberitahukannya bahwa Ibu Fitri Ocha akan melahirkan. Nah, kali ini sebelum kita memulai proses belajar, alangkah baiknya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak kami semuanya, bahwa nama saya Darius Suzebuang. Saya akan meneruskan materi di mata pelajaran 1 di kelas 11 TKJ. Nah, baik anak-anak, untuk itu mungkin Anda sudah belajar dan diterangkan oleh Ibu Fitri Ocha pada pertemuan sebelumnya, tepatnya di pertemuan 9, yang dimana di pertemuan 9 itu Anda belajar tentang identifikasi jenis kabel fiber optik. Tapi kali ini kita berbeda pembahasannya, dan saya harap kepada anak-anak kami semua memahami dan mengerti di pertemuan 9 itu semua materi yang diberikan Anda akan memahaminya. Karena di pertemuan 10 kita akan belajar tentang konektor. Kalau Anda tidak tahu identifikasi dan jenis-jenis kabel di pertemuan 9, di pertemuan sebelumnya, mungkin akan Anda terhambat proses belajarnya. Karena Bapak saya harap untuk secara detail dan responsif dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk materi kali ini, tepatnya di pertemuan 10, belajar tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Mungkin Anda sudah tahu dan memahami dan dipelajari pada pertemuan sebelumnya apa itu WAN dan bagaimana dengan WAN dan jenis-jenis WAN itu apa. Mungkin Anda sudah tahu. Tapi saya hanya mengingatkan kembali bahwa WAN itu adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi, bahkan antar negara. Nah, WAN ini adalah kepanjangan dari Wide Area Network. Ya, dia mencakup lingkupnya jaringan dari seluruh provinsi bahkan negara. Itu sekilas tentang pengertian WAN. Tapi Bapak hanya mengarahkan saja dan membawa kita ke topik yang lain. Mungkin Anda sudah tahu juga di materi berikutnya atau sebelumnya tentang fiber optik ini. Fiber optik ini, apa itu fiber optik?
Nah, saya hanya mengingatkan kembali bahwa fiber optik itu adalah jenis kabel, ya, jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal, ya, yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mungkin Anda sudah tahu itu, dan saya harap Anda memahaminya itu dan tidak lari dari pembahasan kita kali ini. Nah, secara umum diameter dari fiber optik itu mencapai 120 mikrometer. Sedangkan sumber cahayanya itu dapat berupa sinyal atau sinar laser atau LED. Itu adalah diameter dan bagaimana cara kerjanya di fiber optik. Nah, kali ini Bapak menjelaskan di pertemuan 10 apa itu, yaitu tepatnya di number 3, yaitu jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik. Nah, jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik ini ada beberapa nantinya. Ada jenis-jenis dari konektor yang tersedia dalam beberapa bentuk yang berbeda-beda dan kebutuhan implementasinya. Untuk lebih jelasnya kita akan membukanya secara langsung. Jenis-jenis konektor fiber optik itu salah satunya adalah FC fiber konektor. Nah, fiber optik ini atau konektor ini digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receive. Nah, di sini ya, dia hanya bertugas untuk model kabel-kabel single dengan akurasi tinggi dan dapat menerima transmisi atau pengantaran dari kabel yang lain dengan kabel yang lain, seperti yang Anda lihat di gambarnya seperti begini. Nah, mungkin Anda ada di buku kalian dan Anda bisa melihat di sini juga di layar slide-nya. Nah, untuk jenis konektor yang lain selain dari FC atau fiber konektor itu adalah SC. SC itu subscriber connector, yang digunakan untuk model kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Nah, itu bedanya. Kalau itu tadi hanya mode kabel single mode yang dapat mentransmitter dengan receive, hanya dapat menerima. Sedangkan ini hanya dapat digunakan untuk mode single mode dengan sistem dicabut pasang. Nah, itu Anda ingat-ingat ini, mana tahu ke depan Anda akan menemui dan bekerja di perusahaan yang besar. Nah, dengan itu Anda akan ada pengalaman di bidang pemasangan kabel. Yang berikutnya nomor 3 atau C, ST, strike tip. Nah, strike tip ini juga bentuknya seperti bayonet. Nah, ini dia bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Nah, dia serbaguna, multi guna. Ini sangat digunakan ya di perusahaan-perusahaan yang lain, dan Anda akan tahu dan
mengenalnya sendiri di layar slide ini. Yang berikutnya biconic. Biconic ini juga salah satu konektor yang kali pertama muncul dari komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan. Nah, ini gambar konektor dari Biconic. Jenis konektor ini adalah jenis konektor yang pertama kali muncul untuk konektor fiber optik. Ingat itu ya. Untuk menggunakannya sangat jarang sekali, ya, sangat jarang sekali. Tetapi tetap masih ada yang masih menggunakannya untuk menghubungkan perangkat yang di server-server dan data center dengan perangkat versi yang lama. Dia hanya digunakan pada versi-versi yang lama. Jenis konektor fiber optik yang lain adalah atau 5 konektor MPO atau MTP. Konektor MPO atau MTP ini adalah singkatan industri untuk multi fiber pass on. Ini multi fiber pass on dengan mekanisme penyisipan push on, memberikan interkoneksi yang konsisten dan berulang serta tersedia dengan serat 4, 8, 12 atau 24. MTP adalah merek dagang dari konektor Connex atau MPO atau MTP adalah koneksi yang dibuat khusus untuk kabel pita multifiber. Konektor single mode MPT atau MPO memiliki Führerl siku yang memungkinkan adanya pantulan balik minimal, sedangkan konektor multimode Führerl biasanya rata. Kabel dinamai kabel pita datar karena strukturnya seperti pita datar. Nah, ini adalah konektor MPO dan MTP, yang dimana tadi mungkin MPT ini yang memungkinkan adanya pantulan balik, sedangkan konektor multimode-nya biasanya rata ya. Kabel dinamai kabel pita karena strukturnya seperti pita datar. Yang berikutnya ini gambar dari konektor MPO atau MTP. Nah, ini ya gambarnya, kayak ada slot MPO untuk male, female, ini untuk laki-laki dan perempuan. Ini ada berpasangan atau satu slot dalam pemasangannya. Berikutnya fiber optik konektor, yaitu 6 SMA ini konektor merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun seiring dengan berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunanya. Nah, itu versi yang dimiliki atau ciri khas dari SMA ini. Yang berikutnya dari konektor atau fiber optik konektor yang lain adalah FSMA. Nomor 7 FSMA. Di FSMA ini sesuai dengan IEC 61754 datar 2 adalah salah satu desain tertua di serat optik, namun tetap digunakan di beberapa pasar khusus
Selain aplikasi industri ini terutama digunakan dalam teknologi medis. Nah, ini jarang juga untuk digunakan ya, karena dia hanya khusus untuk teknologi medis atau bidang kesehatan. Berikutnya nomor 8 atau H, konektor. Nah, konektor FDDI atau mic dan konektor SCON. Nah, seperti yang Anda lihat gambar dari konektor FDD ini dan konektor SCON dirancang untuk memenuhi spesifikasi dokumen PMD ANSI X3 166 FDI MPMD. Konektor duplex ini menggunakan mekanisme pengikat sisi dan dua ferrule 2,5 mm serta pelindung tetap untuk melindungi ferrule. Konektor dapat dikunci ya. Konektor dapat dikunci sesuai spesifikasi antarmuka data distribusi serat atau FDDI dan juga dapat digunakan untuk aplikasi FDDI, non FDDI. Nah, dia itu adalah konektor dari FDDI, mic dan konektor SCON. Nah, yang dimana tadi memenuhi spesifikasi dokumen ya, dan dapat dikunci sesuai dengan spesifikasi antarmuka data distribusi serat. Anda akan mengingatnya dan Anda pelajari bagaimana karakteristiknya nanti, dan bentuknya sudah Anda lihat di layar slide tadi. Nah, untuk berikutnya adalah I. Jenis konektor yang lain di fiber optik ini adalah TST duplex. Di mana TST duplex ini White Mold telah datang dengan inovasi hebat untuk membuat konektor terisolasi yang dapat memperpanjang kemudahan pengoperasian koneksi listrik ya, membuat koneksi terisolasi yang dapat memperpanjang kemudahan pengoperasian koneksi listrik. Konektor plug-in TST duplex menjamin kualitas yang konsisten setiap saat, dibuat sesuai spesifikasi. Nah, ini spesifikasi dari TST duplex itu untuk diameter luar kawat berdiameter 2,6 sampai 3 mm. Itu adalah jenis konektor dari fiber optik seperti Anda lihat di gambar di bawah ini. Ini gambarnya yang warna biru ini. Yang berikutnya jenis konektor fiber optik, mungkin kita akan mempelajarinya di pertemuan berikutnya, dan saya harap di pertemuan kali ini Anda akan memahaminya dan mempelajarinya kembali. Nah, di mana tadi jenis-jenis ini ada 9 ya. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti atau pertemuan 11 kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan jenis-jenis konektor ini, karena jenis konektornya ini banyak dikit ya, dan Anda akan melihat di buku Anda masing-masing, dan saya harap untuk dipelajari dan belajar di rumah. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi.